Pasar pembayaran lintas batas global senilai $190 triliun per tahun sedang mengalami guncangan dengan teknologi blockchain yang mengganggu sektor ini, dan Ripple memimpin perubahan sebagai pesaing utama dominasi SWIFT yang telah lama berdiri. Laporan terbaru dari Bank Investasi Global Houlihan Lokey menyoroti peran Ripple yang semakin besar sebagai pesaing signifikan bagi SWIFT dalam pembayaran lintas batas. SWIFT telah mendominasi transfer keuangan internasional selama beberapa dekade, tetapi Ripple, yang memanfaatkan teknologi blockchain, mulai mengukir ruang yang berarti di pasar. Laporan ini, yang awalnya dirilis pada bulan April dan kemudian dibagikan oleh tokoh komunitas XRP Wurat of Kahneman, menunjukkan potensi Ripple untuk mengubah industri yang siap untuk perubahan. Sektor pembayaran lintas batas menangani sekitar $190 triliun dalam transaksi setiap tahun, menjadikannya pasar yang sangat menguntungkan. Bahkan peningkatan efisiensi atau pengurangan biaya yang kecil dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Laporan Houlihan Lokey menekankan bahwa pasar pembayaran global, meskipun luas, sangat terfragmentasi. Sistem perbankan tradisional bergantung pada banyak perantara, yang menyebabkan peningkatan biaya, kompleksitas, dan waktu pemrosesan yang lebih lambat. Ini membuka pintu bagi solusi teknologi baru seperti Ripple. Ripple, yang menggunakan teknologi blockchain, diposisikan untuk mengatasi ketidakefisienan ini dengan memberikan waktu penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Solusi blockchain Ripple, yang dikenal sebagai RippleNet, menawarkan transaksi lintas batas hampir instan, yang dapat mengatasi banyak rintangan yang dihadapi sistem lama seperti SWIFT. Laporan tersebut menyoroti pengaruh yang semakin besar dari Ripple dan platform berbasis blockchain lainnya dalam ruang pembayaran lintas batas. Jaringan dan kemitraan Ripple dengan berbagai perusahaan fintech telah memperkuat posisinya sebagai alternatif serius bagi sistem perbankan tradisional. Ripple telah membentuk aliansi strategis dengan perusahaan seperti Airwallex, Nium, dan Trenglo untuk memperluas solusi pembayaran mereka secara global. Misalnya, kemitraan Ripple dengan Airwallex, yang dimulai pada tahun 2017, bertujuan untuk menyederhanakan pembayaran lintas batas bagi bisnis dengan menawarkan transfer yang efisien dan berbiaya rendah di seluruh jaringannya. Demikian pula, kolaborasi Ripple dengan Nium, penyedia layanan pengiriman uang, memungkinkan transfer uang yang lebih murah dan lebih cepat melalui RippleNet. Trenglo, mitra utama Ripple lainnya, sepenuhnya mengintegrasikan solusi on-demand liquidity, ODL, Ripple di seluruh jaringannya pada tahun 2022 yang mengubah layanan pengiriman uangnya. Kemitraan-kemitraan ini menunjukkan bahwa Ripple bukan hanya pesaing SWIFT, tetapi juga pemimpin dalam adopsi blockchain untuk layanan keuangan. Meskipun SWIFT tetap menjadi pemimpin dalam pembayaran lintas batas, persaingan semakin meningkat. Selain Ripple, beberapa perusahaan fintech muncul untuk menantang biaya tinggi dan waktu transaksi yang lambat yang terkait dengan metode perbankan tradisional. Perusahaan seperti Pioneer, Transfermate, dan Tunes juga membuat kemajuan di bidang ini, menawarkan layanan alternatif kepada bisnis yang mencari solusi pembayaran lintas batas yang lebih efisien dan terjangkau. Pasar pembayaran B2B lintas batas global, yang diperkirakan akan tumbuh dari $39,3 miliar pada tahun 2023 menjadi $56,1 miliar pada tahun 2030, menawarkan ruang persaingan yang cukup besar. Solusi berbasis blockchain Ripple diposisikan dengan baik untuk mengambil pangsa pasar yang lebih besar seiring meningkatnya permintaan akan metode pembayaran yang lebih cepat dan lebih murah. Pengaruh Ripple yang semakin meningkat, dikombinasikan dengan kemitraan strategisnya dan adopsi teknologi canggih, menjadikannya pesaing tangguh dalam pertarungan pembayaran lintas batas. Pertarungan yang tidak bisa lagi dianggap remeh oleh SWIFT. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.